Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Minimal ada 3 pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang lebih baiknya akhirat daripada dunia. Nomor 1, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kebanyakan manusia cinta dunia. Bal tu'sirunal hayata dunya, mengutamakan dunia. Bal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan kekal. Ini sudah tertulis di dalam kitab Ibrahim dan kitab Musa, dan demikian juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita orientasi hidupnya yang benar itu akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejarlah kebahagiaan negeri akhirat. Jangan lupakan dunia. Jadi ternyata dunia diletakkan di nomor 2. Nomor 1 akhirat. Kalau kita meletakkan dunia, maka jangan harap akhiratnya akan dapat. Tapi siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, yakinlah dunianya akan diberikan Allah kepada kita. Pedagang yang jujur karena ingin masuk surga, maka langganannya akan banyak. Janji memenuhi, pasti akan jadi pejabat lagi. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah. Ternyata ada kalimat tentang perintah berbekal dari Allah diapit oleh perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaklah setiap pribadi, setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang akan dibawa menuju negeri akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu amalkan. Jadi 3 pengumuman dari Allah SWT tentang keutamaan akhirat. Jangan sampai kita lupakan ini semuanya. Untuk bisa menjadi orang yang selamat di akhirat, kita itu harus berbekal. Sebentar lagi insya Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita umur panjang. Karuniakan kepada kita kesehatan sehingga bisa memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Karena apa? Ini bulan yang secara khusus Allah ingatkan kepada kita semuanya. Allah tuliskan kutiba, Allah tuliskan, Allah wajibkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan siam. Karena ternyata bekal yang terbaik, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan atas kamu sekalian berpuasa agar sebagaimana Allah wajibkan atas kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini kalau kita meninggal dunia, insya Allah akan disambut oleh para malaikat. Catatan amalnya akan disimpan dalam iliyyin. Kitabum markum yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan Allah janjikan pada orang-orang yang bertakwa banyak sekali. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itulah orangnya yang berhak mendapatkan maghfiratum min rabbihim, ampunan dari Allah, dan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Dan itu wa ni'ma ajrul amilin, pahala terbaik bagi orang yang beramal. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tundukkan hati, tundukkan hawa nafsu kita untuk bisa mencintai akhirat di atas kecintaan pada dunia. Kalau tidak bisa, maka kita tidak akan bisa meraih kenikmatan akhirat yang luar biasa. Apa yang paling kita takuti sekarang ini? Sakaratul maut. Tetapi lebih menakutkan lagi kalau sakaratul maut datang, kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mau berpuasa, tidak mau infak dan sedekah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ketika Rasulullah mengatakan tentang keutamaan Ramadan, melaksanakan infak, sedekah dan sebagainya, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kita bisa melaksanakan itu semuanya. Selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan separuh biji kurma atau seteguk air." Subhanallah. Jadi infak dan sedekah sangat penting di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menjadi orang yang selamat, kita harus menjadi orang yang bertakwa, yang shadiq, yang benar. Nah, ini harus pakai manajemen. Tanpa manajemen nggak bisa. Ramadan lewat kita biasa-biasa saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini manajemen yang pertama. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tetapi yang disebut dengan albir, kebaikan atau bernilai ibadah di sisi Allah, adalah orang yang sikap dan tingkah lakunya dilandasi oleh amanu billah, karena memang perintah Allah. Wal yaumil akhir, karena aku beriman pada negeri akhirat. Saya melaksanakan ini semuanya karena beriman pada Allah dan negeri akhirat. Wal kitab, karena beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang sudah disempurnakan isinya dalam Al-Quran, bukan kitab yang sekarang ada. Wan nabiyyin wal malaikat, wan nabiyyin, para malaikat dan para nabi. Ini yang saya sebut sebagai manajemen qalbu. Hati kita. Kita tidak melakukan apa-apa kecuali yang dilandasi oleh Allah. Nanti di bulan Ramadan mungkin kita ingin segera sholat maghrib, tetapi Rasulullah menasihati kita, segeralah berbuka. Walaupun kita sehat, kita kuat, lebih baik berbuka. Karena amanah billah, aku beriman pada Allah. Mungkin kita kuat tanpa sahur, tapi Rasulullah mengatakan ada keberkatan sahur itu. Walaupun kita sehat, lebih baik sahur. Karena ini adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Manajemen qalbu, tundukkan hati kita.
ketaatan kita kepada Allah SWT. Jangan protes, jangan membantah. Sami'na wa ta'na. Sekecil apapun. Walaupun hanya minum seteguk air dan makan 1 biji korma. Lakukan sebelum sholat maghrib. Jangan merasa hebat, merasa sehat. Sholat maghrib terlebih dahulu baru berbuka. Itu sekedar contoh saja bagaimana menundukkan hati kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manajemen harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa firriqab. Ternyata orang bertakwa itu harus bisa memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat. Orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjuangan fisabilillah memerdekakan hamba sahaya. Kalau tanpa manajemen keuangan, Ramadan lewat, zakat belum dibayar. Infak sedekah tidak ada. Padahal kita diperintahkan memberikan harta yang kita cintai. Karena itu sambutlah Ramadan dengan manajemen harta. Nanti saya akan tunaikan zakat pada awal Ramadan, pada pertengahan Ramadan. Insya Allah, Allah akan tambah rizki pada hadirin semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini manajemen harta. Tanpa manajemen harta, lewat begitu saja. Yang ketiga, wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan janji. Kelihatannya gampang ini. Tapi kita saksikan sendiri, kita tahu sholat awal waktu itu pahalanya luar biasa, apalagi berjamaah. Tetapi kenapa sedikit orang bisa mengamalkan itu? Karena dia tidak punya manajemen waktu. Banyak orang ingin memenuhi janji, tapi tidak terpenuhi janjinya. Mau silaturahim, mau ke rumah kedua orang tua, tidak kunjung datang. Karena memang tidak punya manajemen waktu. Ingin menunaikan zakat juga tidak punya manajemen waktu. Mau awal bulan, mau akhir bulan, pastikan. Sama keropak lewat. Ada yang memberikan masukan, ada yang juga tidak memberikan masukan. Karena memang tidak ada manajemen harta dan juga tidak manajemen waktu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi khotib menggarisbawahi perintah sholat, perintah zakat, dan perintah memenuhi janji. Insya Allah orang yang beriman sudah faham itu pentingnya dan urgennya. Tetapi tanpa manajemen waktu lewat begitu saja. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebut dengan manajemen krisis. Wassabirina fil ba'sai wadh-dhara wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar ketika menghadapi kesulitan, kesempitan, dan peperangan dalam perjuangan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orangnya yang shadik dan itulah orang yang bertakwa. Kuasai 4 manajemen. Manajemen qalbu, manajemen harta, manajemen waktu, dan yang terakhir manajemen krisis. Bisa saja sudah diumumkan memang oleh Allah SWT. Kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan, dengan penyakit, dengan kekurangan harta. Hadapi dengan kesabaran. Inna ma'al usri yusron. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah penyakit pasti ada kesembuhan atau ada meninggal dunia dalam keadaan iman dan takwa. Pasti, nggak mungkin kita akan sakit sepanjang masa. Tidak mungkin. Covid saja lewat. Ini bukti bahwa Allah memang akan uji kita. Tapi ujiannya tidak sangat-sangat berat. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya untuk bisa semangat berbekal dengan mengamalkan 4 manajemen. Jangan sampai kita berantakan, tidak pernah sholat tepat waktu, tidak pernah menunaikan zakat, tidak pernah infak sedekah kepada ibu dan bapak kita, karib kerabat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.